Baik, saya perlu menjelaskan bahwa dinamika itu sudah selesai. Dinamika yang terjadi itu sebenarnya tidak merujuk pada anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Harusnya itu tidak terjadi. Harusnya tidak terjadi kalau seorang kader, apalagi mengatasnama simpatisan, yang tidak ngerti tentang substansi anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Itu ada berapa lembaga survei, itu posisi AHY itu kalau calon presiden itu di posisi 4 besar dengan persentase 10,6%. Jadi kami menganggap beliau masih kader Partai Demokrat. Tapi kalau beliau mengambil langkah-langkah dengan jalur independen, silakan aja. Tapi kan Partai Demokrat tetap menganggap beliau sebagai kader, silakan. Kalau beliau mau maju lagi, kita memberi ruang dengan mengikuti mekanisme dan aturan main yang ada. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki tahun politik menuju perhelatan Pesta Demokrasi Rakyat di tahun 2024. Semua partai-partai politik di Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menyambut pesta rakyat terbesar tersebut. Dan hari ini Pod James mendapat kesempatan berkunjung ke kantor DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur untuk berbincang-bincang tentang seperti apa kesiapan dari Partai Demokrat NTT dalam menyusun strategi untuk memperoleh target suara di Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya sudah bersama dengan saya hari ini, yaitu Ketua DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur, Bapak Leonardus Lelo, SIP MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pod James. Yang saya banggakan, pertama saya harus menyampaikan ucapan bangga dan terima kasih karena kita mengharapkan media massa termasuk media sosial bisa memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada rakyat di Nusa Tenggara Timur, termasuk proses politik dan pemerintahan di Republik ini, terkhusus lagi di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, saya perlu menyampaikan bahwa visi dan misi Partai Demokrat yang luar biasa yang membuat saya bergabung di Partai Demokrat sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Kesempatan ini saya terpilih dan juga sudah ditetapkan sejak tanggal 3 Januari tahun 2022 menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengapa saya bergabung di Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat mempunyai visi yang luar biasa, di mana sepintas saya bisa memberikan gambaran visi Partai Demokrat untuk Indonesia ke depan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di tahun 2045, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju di abad ke-21 dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dengan kekuatan ekonomi baru yang masuk ke dalam G20 di tahun 2030. Jadi kekuatan ekonomi baru dari 20 negara yang masuk ke dalam G20 itu. Selain itu, visi Partai Demokrat
menjadikan Partai Demokrat partai yang kuat, berintegritas, dan berkapasitas. Maka banyak program di Partai Demokrat. Termasuk Partai Demokrat sampai dan detik ini, sesuai dengan visi itu, masih konsisten terhadap idealisme dan nilai platform perjuangan. Di mana Partai Demokrat sangat menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keamanan, menjunjung tinggi nilai keadilan dalam hal penegakan hukum, law enforcement, dalam hal demokrasi, menjunjung tinggi kesejahteraan, dan juga sangat menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Dan juga Partai Demokrat dengan ideologi nasionalis religius. Dia berada di atas kepentingan seluruh kelompok golongan dengan berdasarkan pada iman dan keyakinan masing-masing. Tidak membeda-bedakan. Keyakinan bahwa kita hadir untuk kepentingan banyak orang. Partai Demokrat hadir untuk ini, kepentingan rakyat. Masalah rakyat adalah masalah Partai Demokrat. Inilah kekuatan Partai Demokrat. Partai Demokrat, partai yang pluralis, partai tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dan partai yang pro terhadap rakyat kecil. Itulah membuat mengapa sebagai kader partai bangga terhadap Partai Demokrat, dan sejak 2001 sampai sekarang tetap di Partai Demokrat. Dan itu sudah ditunjukkan dan dibuktikan dengan legasi masa kepemimpinan Bapak SBY 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ada program-program pro rakyat, ada undang-undang desa, lahirnya undang-undang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Banyak tenaga honorer diangkat, dari 1,7 tenaga honorer diangkat masa kepemimpinan Pak SBY, 1,2 juta yang diangkat, termasuk sekretaris desa. Banyak bantuan program-program ini pro rakyat lainnya, beasiswa dan sebagainya, rakyat sudah tahu gitu. Termasuk bantuan untuk rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Banyak, kalau kita kunjung kemana-mana ada yang teringat lagi dengan ini keberhasilan atau program-program yang sangat membantu atau pro terhadap rakyat kecil yang tidak mampu. Ada dana kur, ada PNP Mandiri, ada PKH, sampai sekarang tinggal dilanjutkan saja. Dan juga Partai Demokrat sampai dan detik ini masih pro terhadap rakyat kecil, ditunjukkan atau dibuktikan dengan perjuangannya di lembaga ini legislatif, di parlemen. Baik masalah hukum maupun undang-undang yang dianggap tidak memihak rakyat kita. Misalnya kali lalu Partai Demokrat menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang ditetapkan. Di situ dilihat bahwa dari sisi sebagai orang beriman, partai hadir untuk kepentingan rakyat kecil. Pemerintah hadir untuk kepentingan rakyat kecil. Disitulah kehadiran Partai Demokrat untuk membela kaum kecil gitu. Kalau di situ banyak ini substansi yang sebenarnya mendegradasi konsep yang namanya hak rakyat itu, terutama kaum buruh misalnya. Masa seorang buruh kerja tanpa ada batas waktu? Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kerja maksimal 8 jam, ya kan? Di situ sudah ada ini. Tenaga kerja asing pun seperti itu dan bisa bebas ini. Pokoknya undang-undang yang hampir 1187 halaman itu. 1187 halaman itu substansinya sebenarnya. Maka Mahkamah Agung menyatakan inkonstitusional bersyarat. Dikasih waktu 2 tahun. Maka baru-baru ini kaum buruh malah demonstrasi untuk ini dicabut undang-undang itu. Sebelum kita lanjut ke situ, Baliau, untuk kita fokus ke topik kita. Dan kita Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur tentunya punya satu target menuju ke tahun 2024, terkhususnya pada perolehan suara yang harusnya maksimal. Nah, tentunya untuk mendapatkan suara yang maksimal dibutuhkan soliditas dan militansi dari kader. Nah, kita tahu kan beberapa waktu yang lalu sempat terjadi dinamika dalam pergantian kepemimpinan dari Pak Jeriko ke Pak Leo, dan sempat sedikit ada aksi-aksi demonstrasi menolak
eksistensinya Ya. Pak Leo. Ya. Nah, kira-kira ada dampak tidak terhadap soliditas kader Partai Demokrat di tingkat provinsi NTT sampai daerah sejak dinamika kemarin itu, Ya. Pak Leo? Silakan. Oke. Baik, saya perlu menjelaskan bahwa dinamika itu sudah selesai. Dinamika yang terjadi itu sebenarnya tidak merujuk pada anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Harusnya itu tidak terjadi. Harusnya tidak terjadi kalau seorang kader, apalagi mengatasnama simpatisan, yang tidak ngerti tentang substansi anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Di mana peraturan organisasi nomor 2 tahun 2021 tanggal 3 Mei tahun 2021 tentang penyelenggaraan Musdalub, Muscaplub, pengangkatan DPAC, ranting. Itu pada saat Musda itu hanya menetapkan calon ketua DPD. Syarat untuk bisa ditetapkan menjadi calon ketua DPD itu syarat dukungan minimal dari DPC, total DPC dari 22 DPC yang ada di NTT dari 22 kabupaten dan kota, 20% mendapat dukungan 20%. Setelah mendapat dukungan 20%, itu Musda hanya menetapkan calon. Setelah itu diusulkan ke DPP. Nah, dengan tahapan sebelum ditetapkan mengikuti fit and proper test. Jadi hemat saya sebenarnya sudah selesai. Tapi oke lah, kita menghargai dinamika itu. Kita menghargai. Karena namanya dinamika. Juga sebuah proses pembelajaran. Pematangan apabila menjadi kader harus benar-benar memahami bahwa inilah substansi kita. Ketika kita bicara demokratis dan tidak, ukurannya itu adalah apa? Anggaran dasar, rumah tangga, dan peraturan itu payung hukum. Jadi kalau mau kita solid dengan itu, memahami dulu hukum partai, yaitu anggaran dasar, rumah tangga, dan peraturan organisasi. Nah, dan saya menganggap bahwa dinamika sudah selesai. Silakan oleh beda pendapat. Sebenarnya di undang-undang kepartaian, di undang-undang kepartaian itu sudah jelas ketika ada masalah internal partai itu bisa digugat ke Mahkamah Partai. Oh, ada ruang itu? Oh, ada ruang dong, digugat ke Mahkamah Partai. Tidak perlu harus begitu. Dinamika dengan demonstrasi dan sebagainya tidak ada untung. Terus ruang itu dipakai tidak? Ya, ruang itu malah tidak dipakai. Tidak dipakai. Kalau bagi saya sudahlah, namanya sudah kebersamaan, mungkin perbedaan persepsi, pemahaman bagi saya sudah selesai. Tidak ada masalah. Apakah nanti berpengaruh terhadap soliditas? Bagi saya tidak berpengaruh, karena kita juga selalu welcome siapapun. Termasuk Pak Jeffrey sendiri, besok-besok mau ini lamar di partai, silakan. Kita tetap ini. Bahkan dulu saya pernah minta untuk bertemu dengan beliau supaya kalau bisa mari kita bangun sama-sama partai. Mekanismenya sudah selesai. Responnya karena bagaimanapun ya, beliau kan mengambil sikap dia, mungkin saya lewat ada beberapa orang dekat beliau, tapi beliau mungkin tidak respon. Jadi sudahlah, saya menganggap sudah masih sibuk dengan tugas sebagai wali kota, ya sudah kita ini aja, maklumi aja. Dan kapan pun beliau datang malah kita terima dengan tangan terbuka. Sejak saat itu Pak Leo, konsolidasi kader sampai tingkat daerah seperti apa untuk bagaimana meredam supaya kasus ini tidak bias atau ditumpangi gitu? Ya, sudah tetap kita konsolidasi. Tanggal 5 Februari kita lakukan konsolidasi seluruh untuk 22 pimpinan DPC. Ini pimpinan DPC 22 kabupaten kota kita hadirkan di hotel ini, di restoran Grand Mutiara. Tadi kan konsolidasi berjalan dengan baik. Memang waktu itu demonstrasi jalan, biasalah dinamika. Orang yang demonstrasi berarti mencintai partai. Ya, dengan berpendapat, menyampaikan gagasan pikiran. Saya berterima kasih dengan demonstrasi gitu, partai kami terpublikasi bahwa Partai Demokrat hadir di NTT untuk memberi solusi ketika ada masalah yang berkait dengan masalah rakyat. Gitu. Orang-orang yang demonstrasi, kader-kader tersebut sekarang kembali merapat ke Demokrat atau masih melihat? Silakan, kalau mau bergabung kita tetap menerima siapapun. Kita tidak ini. Berarti pernyataan Anda mengandung interpretasi mereka belum datang, Pak? Ya mereka belum datang. Gitu. Kalau datang kita siap.
Kalau datang kita tangan terbuka loh, ya kan? Iya, iya. Nah, kalau mencintai Partai Demokrat, datang di ini, rumah Demokrat. Demokrat rumah bersama. Ya, Pak Leo, ini kan sudah masuk tahun politik. Sekarang kan pasti Partai Demokrat juga sedang menjalani proses verifikasi. Menuju tahun 2024 ini ada strategi-strategi yang mulai dibangun dari saat ini untuk pemantapan konsolidasi, membangun militansi dan soliditas kader. Itu seperti apa dari Partai Demokrat NTT? Ya, kami Partai Demokrat sejak dilantik tanggal 11 Maret tahun 2022 kami sudah melakukan sejumlah konsolidasi, turun ke DPC, langsung tatap muka dan juga melakukan sounding dengan tokoh masyarakat, ada tokoh agama dan sebagainya. Kita dekati mereka, minta pandangan dan pendapat dari mereka. Itu, tapi konsolidasi internal tetap kami lakukan, galakan, termasuk baru-baru ini kami sudah melakukan rapat kerja daerah. Tanggal 19 sampai 20 rapat kerja daerah. Di Susteran SPS Belok. Kami sudah lakukan itu. Tujuannya apa itu? Konsolidasi untuk bagaimana Partai Demokrat membuat keputusan bersama dalam rangka mengikuti kontestasi sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Nah, tahun 2024. Kalau untuk urusan pendaftaran tanggal 5 itu 5 Agustus kami sudah daftar di KPU Pusat, seluruh pimpinan 34 ketua DPD mendampingi ketum Pak AHY daftar di KPU Pusat dan dinyatakan lengkap, tinggal verifikasi administratif aja karena 9 partai politik itu hanya verifikasi administratif. Bagi partai yang tidak memenuhi syarat dalam ini tidak ada kursi di DPR RI atau tidak masuk dalam parliamentary threshold, yang jelas akan melakukan verifikasi faktualnya. Nah, dan Partai Demokrat NTT sudah siap dan kekuatan 22 DPC, ada 315 DPAC di tingkat kecamatan, ada 3.453 desa kelurahan atau ranting, dan hampir 13-an ribu anak ranting. Itu kita sudah ini maksimal di bulan, paling lat di bulan Desember itu sudah lengkap struktur partai, struktur organisasi. Selain itu pasti ada hal lain, hal teknis lain itu kami sudah siapkan untuk mengantisipasi, karena bagaimanapun target kemenangan Partai Demokrat NTT itu minimal di urutan 3 besar. 3 besar untuk 3 besar untuk provinsi. Bahkan kami mengharapkan di kabupaten kota juga gitu. Karena apa? Secara nasional kita sudah masuk dalam posisi 3 besar. Hasil survei Litbang Kompas di bulan Juni itu kita sudah mendapat posisi 3 besar dengan persentase 11,6%. Nah, dan untuk Bali Nusra, untuk secara kewilayahan regional, Bali Nusra itu di persentase 12,2%. Maka kami akan maksimal, bekerja semaksimal mungkin untuk menang juga di NTT, minimal di posisi 3 besar. Target perolehan kursi DPR RI untuk Demokrat NTT? Ya, kami berusaha maksimal, minimal itu tetap 2, sedapat mungkin bisa 3. Hanya kami masih mencari peluang, ada publik, ada rakyat, ada simpatisan yang ingin bergabung dan mendaftarkan diri di Partai Demokrat, yaitu pada menjadi caleg di DPR. Kami siap menerima, kami menunggu. Bahkan kita nanti mulai tanggal 16 September setelah kami Rapimnas itu sudah mulai ini launching ini untuk pendaftaran caleg secara keseluruhan. Itu kita sudah siap. Termasuk perangkat-perangkat lain itu kami siap, tapi ya dengan kemampuan, yang penting kami Partai Demokrat tidak akan hilang dari ini pikiran, gagasan, dan kontribusi untuk rakyat. Ya, Pak Leo, ini kan dalam hal strategi untuk bagaimana bisa mendapatkan perolehan suara yang maksimal. Tentunya kan sebuah partai itu punya program-program yang harusnya bisa menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya mendapatkan simpati masyarakat untuk mendukung
partai tersebut. Ya. Nah, Demokrat sendiri punya pandangan, pikiran, bahkan program apa yang dirasa menyentuh masyarakat atau mendukung masyarakat? Ya, oke. Baik, saya berpikir pertanyaan ini bagus. Kalau bilang program, ada 10 program umum Partai Demokrat. Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Pak Ahy, sudah jelas. Sebenarnya yang pertama, kami menyadari mungkin dari sisi logistik, kami melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya temporer. Kita bantu langsung ke rakyat. Misalnya dalam situasi bencana alam, atau non bencana alam baru COVID, kita rame-rame Partai Demokrat memberikan sumbang, termasuk di Kota Kupang. Waktu jadi angin Seroja, itu kita memberikan bantuan, termasuk di ini Lembata, dengan ini gunung meletus yang Lembata. Banyak yang kami sudah berikan, tapi kan tidak terpublish secara baik gitu, tidak terpublish. Sebenarnya pada prinsipnya itu kemenangan pertama kan orang akan melihat dari sisi materi aja, logistik. Ya kan? Logistik yang langsung menyentuh rakyat. Tapi prinsip dasar perjuangan Partai Demokrat itu adalah mungkin ini yang paling mendasar ya. Dari 10 program umum Partai Demokrat tahun 2020-2025 cuma mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Mengapa? Kader sekarang sebagai wakil rakyat itu memang betul-betul harus ini. Harus menjadi wakil rakyat. Harus bisa memberikan pikiran, gagasan kepada rakyat dalam formulasi kebijakan. Baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kami sekarang sudah mulai dalam program nanti ke depan pembekalan pendidikan pelatihan untuk kader. Jadi bagaimanapun kader itu tidak sebatas mempunyai potensi suara saja. Nah, punya potensi logistik saja. Tapi juga mempunyai potensi kualitas sumber daya manusia yang cukup untuk membackup partai. Ya kan? Kehadiran itu harus bisa memberi ini, solusi bagi rakyat dalam formulasi kebijakan, peraturan perundang-undangan termasuk di daerah. Nah, misalnya perda tentang APBD, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, itu yang kami bisa lakukan. Dan memang banyak juga program kami nanti kegiatan di hari ulang tahun, bagaimana kami dekat dengan rakyat gitu. Sebenarnya banyak, kami kan ada beberapa badan itu kita sudah mendeskripsikan, sudah membagi tugas habis gitu. Misalnya di hukum, sebenarnya hanya masih ada keterbatasan lawyernya kami. Kalau tidak, kami sudah ada klinik hukum di sini untuk membantu rakyat kita. Itu maksudnya pendampingan hukum secara gratis? Pendampingan hukum secara gratis. Sebenarnya kami lakukan. Hanya ketika kepala badannya ada yang mereka di badan hukum dan pengamanan partai, kita masih ini mencari lagi lawyer yang mungkin berjiwa sukarelawan di Partai Demokrat untuk membantu rakyat dan rakyat gitu. Dan banyak program lain yang kita lakukan. Hanya saya tidak bisa mengulas satu persatu. Pak Leo, terkait kebijakan-kebijakan nasional oleh pemerintah, yang saat ini juga mulai timbul perbincangan maupun pro kontra di masyarakat. Salah satu ada isu tentang akan adanya kenaikan BBM. Pandangan Partai Demokrat sendiri seperti apa? Oke, baik. Berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, kami secara kepartaian kita menolak tegas. Menolak tegas? Menolak tegas kenaikan BBM. Alasannya? Alasannya karena banyak ketika terjadi defisit APBN, ya kita mengurangi belanja-belanja yang tidak efisien. Termasuk belanja infrastruktur besar-besaran yang tidak berdampak langsung terhadap rakyat. Banyak kita lihat kan. Hanya kan saya tidak bisa perlu menguraikan ini. Ya kan? Banyak proyek bendungan-bendungan besar yang kita lihat. Orang bilang jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Menghabiskan hampir triliunan rupiah. Dan juga banyak ini dampak negatif dari kenaikan BBM itu adalah harga bahan, termasuk barang kebutuhan pokok itu akan semakin meningkat. Sebelum kenaikan harga BBM saja sudah terjadi inflasi di atas 4% secara nasional ya. Secara nasional. Apalagi dengan kenaikan BBM, rakyat akan semakin menderita. Kompensasinya apa? Dulu masanya Pak SBY, ketika naikkan harga BBM ada kompensasi untuk rakyat. Misalnya BLT, BLT. Kadang-kadang orang kritik,
Apa sih manfaatnya? Itu kan bukan beri ini nih kail, tapi beri ikan gitu. Ya. Tapi bagi rakyat yang tidak mampu, satu hari makan setengah mati, itu kebijakan pro terhadap rakyat. Dan juga banyak kebijakan kompensasi lainnya, ya toh? Program-program pro rakyat, misalnya untuk beasiswa yang namanya ingin beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, ada ini, ada segala macam lah kompensasi itu ya kan, yang diberikan akibat dari kenaikan harga BBM. Supaya tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi kita, peningkatan kesejahteraan rakyat kita tetap menjaga stabil. Sehingga masanya Pak SBY itu sampai dengan 6% pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Ya. Kebijakan sekarang, justru sekarang posisi pertumbuhan ekonomi kita berapa? Apalagi selalu ini dengan dalil COVID-19. COVID-19 sayang kan? Ini pasti akan terjadi ini satu situasi di mana rakyat percaya atau tidak, memang media tidak terlalu ini, tapi rakyat pasti akan merasakan dampak yang sangat sulit. Daya beli semakin rendah dan juga proses pemiskinan akan semakin terasa gitu. Tidak dianggap sepele loh kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan yang cukup drastis gitu. Ya kan? Naik drastis itu tidak gampang gitu. Sehingga pikiran kami, gagasan kami, terutama saya, ya sudah kurangi belanja infrastruktur besar-besaran. Menghabiskan itu. Ya mungkin pending dulu juga IKN. IKN. Ya IKN. Ya IKN itu sudah lah, prosesnya itu sudah. Di ini dulu. Maksudnya dijeda dulu lah. Kan undang-undangnya sudah ada. Anggarannya bisa nanti 5 tahun lagi, itu 3-4 tahun lagi. Tetap jalan tapi tidak harus drastis gitu. Alokasi APBN itu hampir sebagian besar konsen di IKN. Jangan juga. Jadi utamakan dulu kepentingan. Sehingga sebenarnya APBN ini bisa juga dialokasikan untuk subsidi BBM. Sehingga mengurangi beban ini, biaya, dan bisa menekan ini yang namanya kenaikan BBM. Ya kan? Itu yang paling tepat. Oke, Pak Leo. Masyarakat Nusa Tenggara Timur ini biasanya kalau dia mencintai, ini kita berbicara tentang capres capres dari Demokrat ini. Nah, masyarakat Nusa Tenggara Timur itu kalau misalnya dia melihat sosok capresnya mana dia jatuh cinta kepada capres itu, otomatis juga akan berpengaruh kepada partai yang mengusungnya. Nah, setahu kita kan Demokrat tetap konsisten mengusung AHY sebagai calon presiden. Menurut Pak Leo sendiri, seberapa nilai jualkah AHY di Nusa Tenggara Timur ini? Oke, baik. Sebelum saya bicara Nusa Tenggara Timur dulu ya. Saya bicara Nusa Tenggara. Saya bicara secara nasional. Itu ada berapa lembaga survei itu posisi AHY itu kalau calon ya. Calon presiden itu di posisi 4 besar. 4 besar. Dengan persentase 10,6%. Ya kan? Coba mari kita ikuti perkembangan survei. Perkembangan survei. Di posisi 4 besar. Trennya selalu naik gitu. Dulu awalnya itu dari 4,5 dan sekarang di angka 10,6%. Untuk NTT bagaimana? NTT nanti ini, saya berpikir bahwa NTT pasti ini. Pengalaman kita di tahun 2004, pada saat capres-cawapres, Bapak SBY dan Bapak Yusuf Kala, itu kita bisa hampir mencapai 30%. Di situ kekuatan PDIP yang cukup kuat. Dengan figur ini Ibu Megawati yang luar biasa. Tapi kita hampir 30% di putaran kedua. Tantangan kita yang luar biasa. Tapi kami bisa ini. Itu juga yang berdampak pada perolehan kursi DPR RI dari NTT juga ya? Iya. Karena saat itu posisi Partai Demokrat hanya di angka 7,5%. Untuk ini nih DPR RI-nya 7,5%. Itu kami bisa menangkap Pak SBY bisa ini menjadi presiden di Pilpres secara langsung di tahun 2004. Dan NTT kontribusinya hampir 30%. Kalau tidak di ini 30%. Bisa hampir 40%. Dan itu saya yakin bisa juga dilakukan. Kesuksesan itu ingin diulang ya Pak Leo? Nah, kesuksesan itu ingin diulang gitu. Supaya program-program pro rakyat, harapan rakyat itu adalah perjuangan Partai Demokrat. Dengan tagline harapan rakyat, perjuangan Partai Demokrat. Tahapan pemilu ini setelah pemilu legislatif, pilpres, lalu ada pemilu kada juga. Nah, terkhususnya wali kota ini agak enak diperhatikan. Ya. Pak Leo minta maaf. Pak Jericho ini kan saya sedikit singgung ke beliau. Beberapa waktu lalu sudah sempat melakukan penggalangan dukungan
melalui pengumpulan KTP. Akhirnya timbul pertanyaan di publik, apakah Demokrat tidak akan mengusung beliau lagi sehingga beliau harus mengambil suatu jalan dengan mengumpulkan dukungan KTP? Ya. Oke, baik. Saya berpikir beliau sampai dengan saat ini masih kader Partai Demokrat. Beliau belum pernah melayangkan surat pengunduran diri dari Partai Demokrat. Ya kan? Ya. Kita samakan persepsi itu dulu. Jadi kami menganggap beliau masih kader Partai Demokrat. Tapi kalau beliau mengambil langkah-langkah dengan jalur independen, silakan aja. Tapi kan Partai Demokrat tetap menganggap beliau sebagai kader, silakan. Kalau beliau mau maju lagi, kita memberi ruang dengan mengikuti mekanisme dan aturan main yang ada. Berarti belum secara otomatis tetapi harus melalui ruang mekanisme pasti yang harus. ada di partai. Ya itu kan pasti ada kan proses penjaringan, penyaringan dan pengusulan. Kita tetap karena beliau masih kader gitu. Masih kader. Belum pernah menyatakan secara resmi dan tegas beliau ini keluar dari Partai Demokrat. Kan begitu. Tapi inisiatif beliau untuk ini keluar dari jalur independen boleh-boleh. Tapi kalau beliau masih punya hati untuk Demokrat bisa mendukung penuh full untuk beliau, kita siap. Welcome untuk beliau gitu. Nah. Oke. Pak Leo, kita sudah di akhir dari perbincangan kita. Mungkin secara singkat saja closing statement Anda untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Saya mengajak rakyat Nusa Tenggara Timur, mari kita berpikir secara cerdas untuk menentukan pilihan demi kepentingan masa depan bangsa, negara, dan daerah. Oleh karena itu, pilihlah Partai Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Baik, terima kasih Pak Leo untuk waktunya bisa hadir di channel Pop Gems. Ya. Semoga informasi pandangan-pandangan Pak Leo bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Terima kasih. Oke guys, itu saja dari kami berdua. Saya James Bore bersama Pak Leo pamit. Ya. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih.